Kenapa kita harus mengisi rongga ini? Karena kalau kita nggak tahu ada rongga ini, kita asik isi aja bahan peledak, isi, isi. Nah, dengan kita isi terus berarti ada kelebihan bahan peledak yang dari kita rencanakan. Oke, setelah dibor kan sudah dibor. Nah, sekarang kita sebelum diisi lubang tersebut kita harus periksa kan? Kita harus periksa lubang tersebut. Nah, jangan langsung main isi ya. Karena pasti ada hambatan-hambatan di dalam lubang tersebut. Nah, misalnya ada air nggak di dalam lubang tersebut? Kemudian dalamnya udah sesuai nggak dengan yang direncanakan? Spasi bordernya udah sesuai nggak dengan yang direncanakan? Kemudian ada penghambat nggak di dalam lubang tersebut? Ada rongga retakan nggak di dalam lubang tersebut? Nah, kemudian bagaimana cara menutup rongga dalam lubang tersebut? Kemudian ada lubang tersebut panas atau enggak? Atau lubang tersebut reaktif atau tidak? Nah, itu harus dicek dulu. Nah, kira-kira itu masalah pada lubang harus kita pastikan dulu nggak ada masalah ini, baru kita lakukan charging lubang ledak ya. Oke, pertama air. Bagaimana meriksa ada air ya? Kita cemplungin aja batu dan nanti ada terdengar suara cuma itu tanda ada air di dalam lubang. Nah itu kenapa jadi masalah kalau ada air di dalam lubang? Karena kalau kita pakai anvo, kemarin tadi mungkin Pak Wana udah bilang, kalau kita pakai anvo kena air pasti anvo itu akan bereaksi dengan air kan. Nah itu masalah gitu. Kalau kita pakai anvo di dalam lubang ada air ya nanti bereaksi ya nanti nggak akan meledak dong anvonya. Iya gitu kan. Makanya airnya harus kita tangani. Bagaimana kita mengatasi air tersebut? Yang pertama kita pompa bisa kompresor ditekan atau pakai pompa isap itu. Kita pompa sampai airnya keluar. Nah, setelah airnya keluar semua nggak ada air lagi, baru kita masukkan bahan peledak tersebut ya. Tapi gimana ini udah dipompa masih ada airnya terus. Mungkin kena aquifer atau apa. Nah itu gimana cara mengatasinya? Tapi kita harus pakai anvo juga. Nggak bisa nggak ada budget untuk kita beli emulsin yang bahan peledak yang tahan air. Nah, gimana? Kita harus pakai anvo tapi di dalam lubang masih ada air. Nah, pertama ya kita bisa gunakan selubung plastik ya. Selubung plastik. Kemudian masukkan ke dalam lubang. Nah, baru kita masukkan bahan peledak yang anvonya di situ. Dengan ada selubung plastik tersebut diharapkan bisa menghindari kontak bahan peledak dengan air ya. Gitu. Jadi masukkan ke selubung plastik tersebut. Atau ada juga yang pakai pakai pipa paralon. Masukin pipa paralon situ. Baru masukin lubang bahan peledaknya ke dalam lubang ledak tersebut. Gitu kira-kira ya. Kalau kita ada air di dalam lubang peledak, kalau kita punya budget ya udah belum. Kalau mau ribet, ya pakai aja emulsi. Emulsi kan tahan air ya, kata Pak Wanda tadi ya. Nah, spasi barden ya, tinggal diukur aja ya. Berapa sih spasi bardennya? Ukur pas nggak? Misalnya bardennya 4, spasinya 5, pas nggak? Ini juru bornya bikin lubangnya. Bardennya 4 nggak? Spasinya 5 nggak? Tuh. Ya. Kemudian cek dalamnya kan, misalnya harus 5 meter, cek nggak 5 meter. Nah itu misalnya cek, waduh terlalu dalam nih, di bor ternyata 6 meter. Nah, gimana caranya? Ya, kita
Untuk mengatasi itu ya masukkanlah stemming ya untuk mengurangi lubang yang terlalu dalam. Masukin, ukur sampai pas lagi 5 meter. Atau dites, diukur. Waduh, ini kok cuma 4 meter, harusnya kan 5 meter ya. Nah, udah dibor lagi gitu. Misalnya kalau lubang itu kurang dalam, biasanya itu ada penyumbat di dalam lubang sehingga mengurangi dalamnya kan gitu. Nah, itu untuk mengatasi penyumbat itu ya kita bisa pakai tongkat stemming itu kan. Tongkat stemming itu kita pukul-pukul sampai penyumbatnya, mungkin ada batu tersangkut di situ kan. Nah, sampai batunya lepas. Atau pakai pemberat kayak gini kan, besi dilepaskan, ditumbuk-tumbuk sampai batunya atau penyumbatnya lepas gitu ya. Kemudian rongga. Bagaimana ngeceknya? Yang paling bagus sih data logboard dari juru bor, karena dia yang tahu kan berdasarkan pada saat dia melakukan pemboran kan ada perubahan kecepatan bor itu pada saat dia menemui rongga tersebut. Nah, pasti kalau juru bor yang baik dia catat di kedalaman sekian, ini ada kemungkinan ada rongga, di kedalaman sekian ada rongga gitu kan. Kemudian tinggal kita tanya si juru bor, bagaimana, ada nggak rongga di lubang ini, di kedalaman berapa rongga tersebut gitu kan. Apakah di dasar atau di tengah-tengah, di mana, atau di atas, nah, itu di mana, itu tanya si juru bor. Kalau yang cara satu ini relatif susah lah ini. Gunakan kaca atau jam tangan, lihat susah kan. Kalau yang cara satu ini, kalau lubangnya enggak, kalau dangkal ya, tapi kalau lubangnya dalam, lubang 10 meter, terus kalau rongganya di kedalaman 10 meter, mana bisa kelihatan kan. Jadi yang pas itu ya tanya si juru bornya, ada nggak sih atau enggak kita cek dari logbor yang dibuat oleh si juru bor tersebut ya. Pertama, kalau rongganya di dasar lubang, misalnya di sini ini rongga ya, kita yang bisa lakukan apa? Kita tutup rongga tersebut ya, sebelum diisi kita tutup rongga tersebut pakai stemming aja. Stemming, tutup rongga tersebut. Setelah tertutup rongga tersebut, baru kita isi bahan peledak ya. Oke. Atau enggak bisa kita lakukan seperti ini, kita sumbat, kita plak di ujungnya rongga ini. Jadi ketutup gini, baru kita isi bahan peledak. Ini kalau rongganya di dasar ya. Nah, kalau rongganya di antara lubang seperti ini misalnya, nah gimana caranya? Caranya ya, ini ada rongga di sini. Pertama kita masukin dulu bahan peledak, sampai mendekati bibir rongga, kita isi stemming untuk menutup rongga ini. Setelah tertutup, baru kita isi lagi bahan peledak gitu. Atau seperti ini bisa, ini kita isi dulu bahan peledak di sini, kemudian kita tutup di sini pakai plak, baru kita lanjutkan lagi isi bahan peledak. Itu kira-kira mengatasi rongga. Kenapa kita harus mengisi rongga ini? Karena kalau kita nggak tahu ada rongga ini, kita asik isi aja bahan peledak, isi dengan kita isi terus, berarti ada kelebihan bahan peledak yang dari kita rencanakan. Misalnya harusnya masuk ya 10 kilo, ini kan ada rongga
jadi masuk 15 kilo atau 20 kilo 2 kalinya. Nah, dengan ada kelebihan bahan peledak, berarti akan terjadi kelebihan energi. Dengan kelebihan energi, pasti yang dampaknya pertama ke fragmentasi, ya. Terus kalau dampak ininya, dampak negatifnya lagi bisa potensi timbul flying rock karena energinya lebih besar lagi, gitu. Atau bisa timbul getaran yang lebih besar lagi, atau bisa timbul air blast, gitu.